Kejaksaan Agung mendalami indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Kejagung menggunakan pemufakatan jahat sebagai pintu masuk untuk mendalami kasus ini. Kita mencermati, ini ada indikasi mufakat gitu ya, mufakat yang merugikan atau ada mufakat terkait dengan tindak pidana korupsi kan gitu. Nah, kita ingin membangun ya dengan mufakat aja gitu loh ya. Kita udah bisa tindak gitu loh. Pemufakatan jahat menjadi pintu masuk Kejaksaan Agung dalam menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi Ketua DPR RI Setia Novanto dalam kasus renegosiasi kontrak kerja PT Freeport Indonesia. Bila terbukti Setia Novanto bersepakat dan memberi janji kepada Presidir PT Freeport Indonesia, maka Ketua DPR RI dapat dijerat dengan pasal pidana korupsi. Dalam pasal 88 KUHP, pemufakatan jahat ditafsirkan bila dua orang atau lebih bersepakat akan melakukan kejahatan. Dalam hal ini, pembicaraan yang masih dalam tataran rencana kejahatan dapat dipidana. Pemufakatan jahat juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Narkotika. Dalam pasal 1 angka 17, pemufakatan jahat ditafsirkan sebagai perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Sementara dalam Undang-Undang Tipikor, pemufakatan jahat diatur dalam pasal 15 yang menyebutkan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana sesuai undang-undang. Langkah Kejaksaan Agung menggunakan pemufakatan jahat sebagai pintu masuk mendalami kasus dugaan korupsi Ketua DPR RI Setia Novanto didukung pakar hukum. Terlebih, pertemuan antara Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia telah berlangsung hingga 3 kali. Dan sudah pada tahapan bukan sekedar wacana atau serius, sudah ada tahapan-tahapan, misalnya di cerita sudah bertemu dengan Luhut dan lain-lain, itu harus sudah pada tahapan itu ditetapkan sebagai levelnya kemudian penyidikan. Di Indonesia, kasus pemufakatan jahat telah seringkali terjadi. Beberapa di antaranya telah diproses hukum. Yang paling menyita perhatian publik adalah kasus penerbitan surat keterangan lunas atau SKL BLBI, di mana oknum pejabat bersepakat untuk menerbitkan surat pelunasan hutang bagi obligor nakal dengan kompensasi pembayaran aset yang nilainya tak sepadan. Pemufakatan jahat yang lain juga terjadi pada kasus mafia pajak Gayus Tambunan, di mana Gayus lewat orang kepercayaannya menyuap Kabareskrim Polri saat itu, Komjen Pol Susno Duaji, sebesar 3,5 miliar rupiah untuk membuka blokir rekeningnya yang bernilai 25 miliar rupiah.